Selamat siang. Pada tanggal 26 Juni 2026 melakukan sidang perkara yang akan disidangkan oleh kelompok 3 merupakan gugatan perceraian yang digugat oleh Saudara Joshua Umar melawan tergugat Abigail Shalom. Sebelum memulai persidangan hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang pertama, setiap pengunjung di ruang persidangan wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak menggunakan topi. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang persidangan. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang persidangan. Tidak diperkenankan menerima ataupun menghubungi dengan menggunakan ponsel saat persidangan berlangsung. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak ataupun benda yang dapat membahayakan di dalam ruang persidangan. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang persidangan. Dilarang keluar masuk ruang persidangan selama persidangan berlangsung. Pengambilan gambar atau foto dan atau merekam di ruang sidang wajib atas izin majelis hakim. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud bersifat suatu tindak perkara perdata tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada pihak yang berperkara, silakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki persidangan. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang hari ini perkara perdata nomor 123 garis miring perdata G garis miring 2026 garis miring PN Jakarta Utara tentang gugatan perceraian antara Joshua Umar sebagai penggugat melawan Abigail Shalom sebagai tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum memasuki pokok perkara, majelis akan memeriksa identitas para pihak terlebih dahulu. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan untuk maju dan duduk di kursi yang telah disediakan. Para penggugat baik tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas masing-masing. Silakan kembali. Baik, para penggugat silakan sebut nama lengkap saudara. Nama saya Joshua Umar. Tempat dan tanggal lahir. Saya lahir di Kupang 13 Mei 1987. Jenis kelamin. Kelamin laki-laki yang mulia. Alamat. Alamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agama. Agama Kristen yang mulia. Pekerjaan. Pekerjaan sebagai supir pribadi. Baik, cukup. Para saudari terdakwa dipersilakan untuk menyebutkan nama lengkap saudari, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan terakhir agama. Baik, cukup. Identitas para pihak telah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara.
Baik, sebelum perkara ini dilanjutkan, apakah penggugat dan tergugat sebelumnya telah menempuh upaya perdamaian secara kekeluargaan? Benar yang mulia, para pihak telah menempuh upaya perdamaian secara kekeluargaan pada tanggal 17 Mei 2026 dengan melibatkan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan. Kami membenarkan hal tersebut yang mulia. Namun, tergugat ingin menegaskan bahwa upaya tersebut baru ditempuh satu kali dan tergugat tetap bersedia menempuh upaya damai lebih lanjut. Baik, catatan tersebut akan majelis pertimbangkan. Oleh karena itu, upaya damai yang telah ditempuh sesuai ketentuan PERMA tentang prosedur mediasi namun tidak berhasil. Maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan kepada saudara penggugat dan saudari tergugat. Silakan kembali ke kuasa hukumnya masing-masing. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenankan kami untuk membacakan pokok-pokok gugatan perceraian yang telah kami daftarkan pada tanggal 18 Juni tahun 2026, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Juli tahun 2011 di Gereja Petro, Kota Jakarta Utara, di hadapan Pendeta Markus Jonathan, STH, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 3273 dan strip KW strip 1507 2011 strip 0001 tanggal 15 Juli tahun 2011. Dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Farel Omar pada tanggal 18 Februari tahun 2013. Bahwa sejak 2022 penggugat bekerja sebagai sopir pribadi yang mengharuskannya berpergian ke luar kota, sehingga intensitas kebersamaan dengan tergugat berkurang. Dalam kasus tersebut, tergugat justru menjalin komunikasi secara intensif dan bersifat pribadi serta romantis dengan 3 orang laki-laki berbeda sepanjang tahun 2025, yaitu Dimas Alvaro, Randy Saputra, dan juga Fahim Akbar. Kepada siapa tergugat, bahkan menyatakan dirinya sebagai seorang janda yang mulia. Izin menambahkan yang mulia, bahwa pada tanggal 14 Januari 2026, anak penggugat dan tergugat, Farel Omar, secara langsung mendengar percakapan bernada romantis antara tergugat dengan salah satu laki-laki tersebut, yang kemudian berlanjut dengan pemberian hadiah-hadiah bernilai tinggi kepada Farel Omar, sehingga menimbulkan tekanan batin pada anak tersebut dan ketidakharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, bahwa upaya perdamaian yang ditempuh pada 17 Mei 2026 tidak membuahkan hasil, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat memohon agar perkawinan penggugat dan tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Selebihnya kami serahkan pada bukti-bukti tertulis yang telah kami lampirkan dalam berkas perkara. Baik, terima kasih. Pembacaan gugatan telah dicukupkan. Apakah penggugat tetap pada keseluruhan dalil dari petitum gugatannya? Saya tetap pada gugatan saya. Selanjutnya, kepada tergugat melalui kuasa hukumnya dipersilahkan membacakan jawaban atas gugatan dari penggugat. Terima kasih yang mulia. Tergugat dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Tergugat mengetahui kebenaran mengenai sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, tempat tinggal bersama, kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kelahiran anak bernama Farel Omar, serta pekerjaan penggugat sebagai sopir pribadi yang mengharuskannya bepergian keluar kota sejak tahun 2022. Namun, tergugat menegaskan bahwa akibat pekerjaan tersebut, tergugat secara praktis menjalankan peran pengasuhan rumah tangga seorang diri yang turut menjadi sebab kerenggangan hubungan, sehingga ketidakharmonisan bukan semata-mata kesalahan tergugat. Menambahkan yang mulia, tergugat juga tidak mengetahui secara pasti maksud dan latar belakang pemberian hadiah kepada Farel Omar oleh laki-laki tersebut. Tergugat menegaskan masih memiliki itikat baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga,
demi kepentingan terbaik Karel Omar, sehingga unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum terpenuhi. Oleh karenanya, tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Cukup yang mulia. Baik, apakah tergugat tetap pada keseluruhan jawabannya? Saya tetap pada jawaban saya yang mulia. Saya masih mempertahankan pencerahan saya. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda replik dari pihak penggugat. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Penggugat menggarisbawahi bahwa tergugat sendiri dalam jawabannya telah mengakui adanya perkenalan dan komunikasi intensif dengan 3 orang laki-laki yang berbeda dalam kurun waktu yang berdekatan, serta mengakui adanya ketidakharmonisan rumah tangga. Menurut penggugat, fakta-fakta yang diakui sendiri oleh tergugat tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Cukup. Baik, selanjutnya adalah replik dari pihak tergugat. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya. Tergugat menegaskan bahwa pengakuan atas adanya perkenalan tidak sama dengan pengakuan atas adanya hubungan romantis atau perselingkuhan. Penilaian sepihak penggugat wajib dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 163 HIR Jungto pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan semata-mata kesimpulan tanpa dasar. Terima kasih yang mulia. Baik, oleh karena kedua belah pihak tetap pada posisinya masing-masing, sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Baik, apakah saudara penggugat dan saudari tergugat telah memiliki saksi? Siap yang mulia. Berapa saksi yang telah kalian siapkan? 2 yang mulia. 2 yang mulia. Baik, Panitra, silakan hadirkan para saksi. Kepada juru panggil, tolong hadirkan para saksi. Baik, para juru panggil, silakan kembali ke tempat. Silakan saudara dan saudari saksi. Selamat siang, saudara dan saudari saksi. Siang yang mulia. Apakah saudara dan saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siang yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara dan saudari saksi harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Apakah saudara dan saudari bersedia? Sedia yang mulia. Silakan, perkenalkan dulu. Kepada saudara-saudari yang beragama Muslim, mohon berdiri dan maju 2 langkah. Pada juru sumpah, silakan masuk ke dalam persidangan. Kepada saudari, mohon ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pada juru sumpah, silakan balik ke tempat. Saudara saksi, silakan. Pada saudara-saudara saksi yang beragama Kristen, mohon untuk berdiri dan maju 2 langkah ke depan. Pada juru sumpah, silakan untuk maju ke depan. Pada saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada juru sumpah, silakan kembali ke tempat. Kepada saudara saksi, silakan duduk kembali.
saudara dan saudari saksi perlu diingatkan bahwa saudara dan saudari saksi telah disumpah menurut agama yang saudara dan saudari anut. Diharapkan memberikan keterangan berdasarkan apa yang saudara dan saudari lihat, dengar, ataupun yang Anda ketahui sendiri tanpa ada unsur tekanan. Apakah saudara dan saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudara saksi bernama Yuda Pranata dipersilakan untuk tetap duduk di tempat, sedangkan saksi-saksi yang lain dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, saudara saksi, silakan sebutkan nama dan hubungan saudara dengan para pihak. Baik yang mulia, nama saya Yuda Pranata. Saya merupakan ketua RT atau ketua kompleks di lingkungan tempat tinggal penggugat dan tergugat, yakni di Kelapa Gading, Jakarta. Baik, silakan penggugat. Baik yang mulia, saudara saksi, sejak kapan saudara mengenal keluarga penggugat dan juga tergugat? Baik Bapak, sejak mereka tinggal di lingkungan kami kurang lebih 10 atau 9 atau 10 tahun yang lalu. Lalu awalnya rumah tangga mereka saya lihat ya baik-baik saja, bahkan mereka sudah punya satu anak sampai sekarang. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana akhir-akhir ini kondisi dari rumah tangga tergugat dan juga penggugat? Dari Bapak yang saya ketahui bahwasanya akhir-akhir ini Pak Joshua itu seringkali tidak ada di rumah karena memang dia bekerja di luar kota. Dan yang saya dengar dari beberapa warga, mereka membicarakan bahwasanya Ibu Abigail ini kerap dijemput dan diantar oleh beberapa mobil yang berbeda, dan bahkan saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya Ibu Abigail ini dijemput oleh beberapa mobil yang berbeda. Cukup, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan. Saudara saksi, berarti saudara menyebutkan warga sekitar yang membicarakan. Apakah itu berarti sebagai keterangan saudara hanya berdasarkan kabar dari orang lain, bukankah yang saudara saksikan secara langsung? Itu sebagian memang dari obrolan tetangga yang memang seringkali laporan kepada saya, kan itu bawa aja ya Bu ya, warga sekitar membicarakan. Jadi tapi beberapa kali juga saya seringkali melihat bahwasanya Ibu Abigail memang seringkali dijemput dan diantar oleh beberapa mobil yang berbeda, dan menurut saya itu terjadi beberapa kali karena memang tempat tinggal saya dan Ibu Abigail itu tidak jauh dekat dengan rumah saya. Apakah saudara pernah melihat secara langsung adanya tindakan yang menunjukkan hubungan asmara seperti berpegangan tangan atau berciuman antara tergugat dengan laki-laki tersebut? Kalau itu saya tidak pernah melihat secara langsung. Cukup ya mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan saudara kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, kepada panitera silakan hadirkan saksi selanjutnya yang bernama Farel Omar. Baik, kepada juru panggil tolong hadirkan saksi bernama Farel Omar. Silakan untuk duduk saudara Farel. Farel, waktu kemarin kamu pernah ikut kegiatan gitu ya bersama Mama dan juga Om Nadia. Nah, waktu itu kamu mendengar percakapan tidak antara Om dan juga Mama? Aku juga tahu ya, aku duduk di kursi belakang soalnya. Aku pura-pura tidur, tapi Mama sama Om itu tuh kayak ngomong sayang-sayangan gitu. Aku dari situ udah curiga, kali kayak muji-muji gitu loh di Mama sama Omnya. Padahal si Om itu jelek nih, kok dipuji ganteng tuh kan. Oh, apakah kejadian seperti itu terjadi lagi setelah ini? Ada sih, tapi waktu teleponan mamanya. Jadi waktu itu mama teleponan lagi sama Om ini. Terus si mama ya sama lagi ngomongnya kayak waktu di mobil lagi. Sayang-sayangan? Iya. Waduh. Apakah kamu pernah menerima hadiah dari Om tersebut? Oh iya pernah, aku dapat PS5 yang Pro, terus HP ROG, jam Android sama sepatu Jordan. Aku
awalnya senang sih, cuma lama-lama kayak nggak suka, soalnya papaku kerjanya di luar sampai capek, tapi nggak tahu soal ini. Walau papaku gajinya UMR, tapi aku masih sayang sama dia. Jadi aku nggak suka sama hadiahnya lama-lama tuh. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, baik Farel. Apakah kamu pernah benar-benar melihat dengan mata kamu sendiri bahwa mama kamu itu berpegangan tangan dengan om itu? Enggak, aku cuma dengar percakapannya aja. Kalau untuk itu. Apa mungkin kamu salah menafsirkan gitu atau salah mendengar? Kan kamu waktu itu lagi pura-pura tidur tuh. Kamu juga masih kecil dan saat itu ya kamu pura-pura tidur kan? Mungkin kamu salah dengar nggak? Bisa ya bisa enggak. Jadi tapi yang aku dengar sih ya itu mama sayang-sayangan sama si om itu, sama aku juga. Baik, terima kasih ya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara De Farel. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Panitera, silakan hadirkan saksi selanjutnya yang bernama Givari Shalom. Kepada juru panggil, tolong hadirkan saksi bernama Givari Shalom. Terima kasih yang mulia, saudara saksi. Sepanjang sepengetahuan saudara, bagaimana sikap anak saudara dalam mengurus rumah tangga selama ini? Anak saya sangat bertanggung jawab. Dia itu tidak ada suaminya di rumah, jadi dia mengurus sendiri rumah dan anak-anaknya tanpa minta siapapun. Apakah saudara mengetahui adanya tuduhan hubungan asmara antara tergugat dengan beberapa laki-laki? Tidak, saya tidak mengetahuinya. Setahu saya hanya aktif pada media sosial dan beberapa orang tersebut saya rasa hanya sebagai teman mereka saja. Apakah tergugat masih memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga? Setahu saya masih, karena dia harap masih akan berpegang dengan suaminya bila dia tersebut. Saudara saksi, apakah saudara setiap hari tinggal bersama atau berada di sekitar rumah tergugat dan tergugat sehingga dapat menyaksikan langsung interaksi tergugat dengan laki-laki yang dimaksud? Tidak, saya tinggal sendiri, hanya sekali saja berdoa. Jadi keterangan saudara mengenai tidak adanya hubungan asmara tersebut bukan berdasarkan apa yang saudara saksikan secara langsung, melainkan berdasarkan kepercayaan saudara sebagai orang tua, gitu ya? Tidak, ada sebagai ayah saja. Cukup ya, mulia. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Saudara dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Baik, Panitera, silakan panggilkan saudara saksi bernama Raina Anjani. Baik, kepada juru panggil, tolong hadirkan saudara saksi bernama Raina Anjani. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan ditanyakan terkait identitas. Silakan saudari saksi maju untuk memberikan kartu identitas terlebih dahulu. Baik, nama lengkap saudari? Raina Anjani, Tempat tanggal lahir? Jakarta, 18 April 1990. Jenis kelamin? Perempuan. Tempat tinggal? Jalan Kelapa Gading nomor 15, Blok C. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Baik, cukup. Silakan saudari. Aduh, salah. Itu mengapa nanti? Yang baik, silakan dari kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, silakan ceritakan hubungan saudari dengan Saya sahabat dekat ibu aku dari semasa sekolah. apakah tergugat pernah menceritakan tentang hubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya sendiri? Dia memang pernah bercerita, pernah dari beberapa orang di sosial. Jadi dia sering bercerita kalau dia kesepian di rumah karena suaminya sering jarang di rumah. Tapi dia tidak pernah bercerita kalau dia selingkuh. Dia hanya cerita-cerita saja katanya.
untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Saudari saksi. Saudari menyebut bahwa tergugat pernah cerita dan juga kenal beberapa orang, betul? Apakah saudari mengetahui bahwa jumlahnya itu ada 3 orang laki-laki dalam kurun waktu sepanjang 2025? Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Saya hanya tahu ada beberapa saja. Apakah saudari mengetahui adanya pemberian hadiah-hadiah yang bernilai tinggi kepada anak tergugat oleh salah satu laki-laki yang dekat dengan Saya sekarang masih tidak tahu tentang tapi ya mungkin karena sudah lebih tentang hal itu. Saya masih cukup yang Baik, terima kasih atas kesaksian saudari. Silakan saudari saksi kembali ke tempatnya. Kepada penggugat dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tergugat sendiri dalam persidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, penggugat memohon agar gugatan perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya. Baik, cukup. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari pihak tergugat. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, tergugat tetap berpendirian bahwa dalil-dalil pokok mengenai hubungan asmara tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan tergugat masih memiliki etikat baik untuk mempertahankan rumah tangga demi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Baik. Kesimpulan dari kedua belah pihak telah majelis terima dan catat. Sidang akan ditunda oleh majelis bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan. Baik, sidang selanjutnya ialah pembacaan putusan kepada saudara penggugat dan saudari tergugat. Dipersilakan untuk maju dan duduk di kursi yang telah disediakan. Majelis Hakim akan membacakan amar putusan dalam perkara nomor 123 garis miring Perdata G garis miring 2026 garis miring PN Jakarta Utara. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh tergugat dalam jawabannya, maka secara hukum dianggap terbukti mengenai sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, tempat tinggal bersama, dan kelahiran anak bernama Farel Omar. Menimbang pula bahwa tergugat sendiri mengakui adanya perkenalan dan komunikasi intensif dengan 3 orang laki-laki berbeda dalam kurun waktu yang berdekatan sepanjang tahun 2025, serta adanya tekanan psikologis terhadap anak Farel Omar akibat keadaan tersebut. Menimbang bahwa terlepas dari soal pembuktian perzinahan yang tidak menjadi dasar gugatan ini, fakta-fakta yang diakui tergugat sendiri dihubungkan dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian yang tidak berhasil, cukup menjadi dasar bagi majelis untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejatinya telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan kembali. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur-unsur pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jungto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Joshua Omar dengan tergugat Abigail Salom yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2011 di Gereja Kota Jakarta Utara dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 3273 strip KW strip 1507201 strip 0001 tanggal 15 Juli 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara agar perceraian ini dicatat dalam register perceraian.
4. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp735.000. Dengan telah diucapkannya putusan ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara nomor 123 garis miring Perdata G garis miring 2026 garis miring PN Jakarta Utara saya nyatakan resmi untuk ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin diharap untuk berdiri. Demikianlah simulasi sidang perkara cerai gugat nomor 123 garing Perdata Gugatan garing 2026 garing PN Jakarta Utara yang telah kita saksikan bersama. Mari kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pemeran yang telah tampil hari ini. Raihan, Jilan, dan Dery selaku majelis hakim, Fikri selaku juru panggil, Farid selaku juru sumpah, Tutur dan Anissa selaku penggugat dan tergugat, Raffi, Ardi, Salwa, dan Hafsa selaku kuasa hukum kedua belah pihak, serta Yuda, Raska, Gifaris, dan Rena selaku para saksi. Tidak lupa terima kasih kepada Yana yang telah mendokumentasikan seluruh momen persidangan ini. Semoga simulasi ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat mengenai praktik hukum acara perdata, khususnya dalam perkara perceraian. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.